Kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dengan naskah pidato. Nah, anak-anak, untuk menulis naskah pidato yang tepat, kita harus benar-benar teliti agar penulisan naskah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Baik, kita mulai dengan melihat contoh naskah pidato berikut. Ada 3 bagian. Yang pertama, kita lihat pembukaan. Ada apa dalam pembukaan? Di pembukaan ada salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat, salam kompak, dan sebagainya anak ya. Nah, kemudian kita lihat kembali ucapan penghormatan. Di sini masih ada beberapa siswa yang lupa menuliskannya. Baik, Ibu ulang kembali. Untuk penulisan yang terhormat dapat disingkat YTH, Y besar, TH kecil, titik. Nah, itu ya. Kemudian kata sapaan Bapak, kepala sekolah itu huruf besar. Ya, anak-anak. Kemudian juga kita mulai penghormatannya dari yang jabatannya yang lebih tinggi. Misalnya yang di situ ada tamu, contoh misalnya ada kedatangan Pak Lurah, mungkin Pak Lurah disebut lebih awal. Kemudian ada Pak siapa lagi, Pak RT juga diucapkan, ya, tamu undangan dulu dihormatin, kemudian baru Bapak Kepala Sekolah dan sebagainya. Itu adalah hanya sebagai contoh. Yang berikut adalah ucapan puji syukur, rasa syukur pada Allah. Nah, di situ anak-anak harus melengkapi dengan ucapan syukur itu agar pada saat pidato tidak ada yang kurang. Nah, oleh sebab itu perhatikan kalimat-kalimatnya dalam menuliskan ucapan syukur. Kalimat benar-benar bermakna, ya. Maknanya apa? Kalau hanya menuliskan puji syukur kehadirat Allah, itu belum selesai, ya. Jadi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah anak-anak melengkapinya ya. Nah, berikut kita lanjutkan bagian kedua, yaitu kita lanjutkan masih dengan pembuka, yaitu pengantar topik utama. Apa maksud dari pengantar topik utama? Kalimat ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada isi pidato kita. Jadi kalian juga harus punya pengantar sebagai pengantar yang akan mengarah kepada isi pidato. Selanjutnya kita beralih kepada bagian dari inti pidato. Inti pidato berisi tentang pokok-pokok yang akan disampaikan. Jadi kalian cara menuliskannya harus mempunyai kerangka agar apa yang disampaikan terarah, jelas, dan bermakna. Berikut kita beralih ke bagian penutup. Ada apa di bagian penutup? Yang pertama ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf, kemudian kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, anak-anak, pada kesimpulan berisi tentang gagasan atau intisari dari yang telah disampaikan. Kemudian saran itu berisi tentang himbauan atau anjuran. Kemudian harapan itu sesuatu yang diinginkan yang untuk berbuah kebaikan. Kemudian ucapan maaf dan terima kasih, jangan lupa. Kemudian kalimat penutup, ya anak-anak ya. Contohnya di situ, akhir kata dari saya, selalu jaga bersama lingkungan kita tercinta. Salam penutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menggali isi teks pidato yang baru kita baca bersama. Apa yang kalian ketahui dari teks tersebut? Nah, dari teks tersebut kita dapat mengetahui siapa yang membacakan pidato atau yang menyampaikan pidato. Yang menyampaikan pidato adalah salah satu siswa SD Patra Dharma. Dan siapa para pendengar pidato tersebut? Para pendengarnya adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para tamu undangan, dan seluruh siswa SD Patra Dharma. Nah, kemudian apa tema dari pidato tersebut? Karena yang dibahas adalah lingkungan, maka temanya adalah kebersihan lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa inti dari pidato tersebut? Inti pidato tersebut
adalah mengajak seluruh para pendengar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mari anak-anak kita kembali melihat pengertian dari pidato yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Nah, coba dibaca bersama-sama. Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Berikut metode yang terdapat dalam pidato adalah: yang pertama, metode impromptu, artinya metode berpidato tanpa mempersiapkan naskah atau catatan penting, dengan kata lain spontan atau serta-merta. Yang kedua, metode extemporan. Dalam metode ini, pembicara hanya mempersiapkan catatan hal-hal penting sebagai kerangka urutan dalam pidato. Yang ketiga adalah metode memoriter atau menghafal. Pada metode ini, pembicara harus mempersiapkan naskah lengkap, kemudian menghafal setiap bagian pada naskah tersebut sebelum berpidato. Yang keempat adalah metode manuskrip atau naskah. Selain 3 metode sebelumnya, metode ini merupakan metode paling mudah dikarenakan pada metode ini pembicara hanya perlu mempersiapkan naskah yang nanti akan dibawa pada saat berpidato, kemudian membacanya secara baik. Sering kita mendengar ketidaktepatan penggunaan kata atau kalimat dalam berpidato. Antara lain adalah salah satunya yang pertama, memasukkan istilah atau bahasa lokal. Yang kedua, sering menggunakan kata yang bermakna jamak. Ketiga, menggunakan kata dengan makna yang sudah terkandung dalam kata lain. Keempat, menggunakan ejaan yang sudah benar namun dibenarkan kembali sehingga salah atau tidak baku. Yang kelima, menggunakan diksi atau pilihan kata yang kurang tepat. Ada beberapa contoh kekeliruan dalam menggunakan diksi, yaitu memasukkan istilah atau bahasa lokal. Yaitu contohnya, pertama-tama perlu kita sadar guys, bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Yang benar adalah kita tidak perlu memasukkan bahasa daerah atau bahasa gaul ke dalam kalimat baku yang digunakan pada pidato. Yang kedua adalah menggunakan kata bermakna jamak. Contoh, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Yang benar adalah teman-teman yang saya banggakan. Berikut adalah para hadirin sekalian yang kami hormati. Yang benar adalah satu saja, hadirin yang kami hormati. Yang ketiga adalah menggunakan kata dengan makna yang sudah terkandung dalam kata lain. Contoh, kita bisa melihat pergerakan rupiah terhadap dolar terus naik ke atas. Yang benar adalah kita bisa melihat pergerakan rupiah terhadap dolar terus naik. Berikutnya, anak-anak pendaki turun ke bawah gunung. Yang benar adalah anak-anak pendaki menuruni gunung. Yang keempat adalah menggunakan ejaan yang sudah benar namun dibenarkan kembali sehingga salah atau tidak baku. Contoh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang tepat adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua dapat faham pentingnya menjaga kebersihan. Yang benar adalah semoga kita semua dapat paham pentingnya menjaga kebersihan. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang kurang tepat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebaiknya adalah kepada Bapak Kepala Sekolah dengan hormat kami silakan. Berikut adalah untuk mempersingkat waktu. Nah, sebaiknya selanjutnya atau berikut, begitu anak-anak. Ya, kita harus pandai menggunakan kata-kata yang tepat sehingga tidak rancu dalam pengucapannya.
Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membaca buku LKS seri G halaman 67 dan mengerjakan halaman 68. Dilanjutkan dengan berarti 10 soal di Google Classroom. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham dan mampu mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.